Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujianur dengan NIM 21100100345, kelas 1E reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di motherboard. Apa yang dimaksud dengan motherboard? Motherboard adalah sebuah papan induk yang penuh dengan sirkuit dari logam, tempat berbagai komponen elektronik terpasang dan dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Terdapat banyak sebutan yang lain untuk motherboard seperti mainboard, system board, logic board, baseboard. Ada juga yang menyebutkan dengan nama MOBO. Pada motherboard ini berbagai komponen elektronik terpasang seperti slot prosesor, slot RAM, slot power, slot VGA, slot PCI, port VGA, USB, PS2, HDMI, dan lain-lain. Oleh karenanya, tepat dikaitkan bahwa motherboard adalah sebuah papan induk yang mampu menghubungkan berbagai komponen untuk dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Soket prosesor atau CPU soket. Soket prosesor merupakan tempat di mana prosesor terpasang. Kalau dilihat secara fisik, area dari soket prosesor ini selalu dikelilingi oleh 4 lubang untuk penyangga heatsink fan, karena prosesor sangat memerlukan pengantar panas saat bekerja. Pemilihan motherboard sebaiknya mempertimbangkan dengan jenis soket prosesor yang terpasang, karena soket tersebut tidak dapat dipasang oleh sembarangan prosesor, karena satu jenis prosesor sudah memiliki soketnya masing-masing dan tidak dapat dipasang ke soket lain. Perkembangan prosesor dari zaman dulu sampai sekarang. Generasi 1, prosesor 8088 dan 8086. Prosesor 8086 atau 1908 merupakan CPU 16 bit pertama Intel yang menggunakan bus sistem 16 bit. Tapi perangkat keras 16 bit seperti motherboard saat itu terlalu mahal, di mana komputer mikro 8 bit merupakan standar. Pada 1979, Intel merancang ulang CPU sehingga sesuai dengan perangkat keras 8 bit yang ada. PC pertama 1981 mempunyai CPU 8088. Ini 8088 merupakan CPU 16 bit, tetapi hanya secara internal. Lebar bus data eksternal hanya 8 bit yang memberi kompatibelan dengan perangkat keras yang ada. Sesungguhnya 8088 merupakan CPU 16 bit per 8 bit. Secara logika, prosesor ini dapat diberi nama 8086SX. 8086 merupakan CPU pertama yang benar-benar 16 bit di keluarga ini. Generasi kedua, prosesor 80286 tahun 1982 juga merupakan prosesor 16 bit. Prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar dibandingkan chip-chip generasi pertama. Frekuensi clock ditingkatkan, tetapi perbaikan yang utama ialah optimasi penanganan perintah 286 menghasilkan kerja lebih banyak tiap tick clock daripada 8088 atau 8086 pada kecepatan awal 6 MHz. Berunjuk kerja 4 kali lebih baik dari 8086 pada 4,77 MHz. Belakangan diperkenalkan dengan kecepatan clock 8,10 dan 12 MHz yang digunakan pada IBM PC AT 1984. Pembaharuan yang lain ialah kemampuan untuk bekerja pada protect mode atau mode perlindung, mode bekerja baru dengan 24 bit, virtual address mode pengalamatan virtual 24 bit yang menegaskan arah perpindahan dari DOS ke Windows dan multitasking, tetapi Anda tidak dapat berganti dari protect. Kembali ke real mode atau mode real tanpa
boot PC dan sistem operasi yang menggunakan. Hal ini hanyalah OS atau dua saat itu. Ketiga, prosesor 386DX. 386 diluncurkan 17 Oktober 1985. 386 merupakan CPU 32 bit pertama dari titik pandang PC DOS tradisional, bukan sebuah revolusi. 286 yang bagus bekerja secepat 386 SX pertama, walaupun menerapkan mode 32 bit. Prosesor ini dapat mengalamati memori hingga 4 GB dan mempunyai cara pengalamatan yang lebih baik daripada 286. 386 bekerja pada kecepatan clock 16, 20 dan 33 MHz. Belakangan Strix dan AMD membuat klon atau tiruan yang bekerja pada 40 MHz. 386 mengenalkan mode kerja baru di samping mode real dan protect pada 286. Mode baru itu dapat membuat beberapa 86 virtual di tiap lokasi memorinya sendiri-sendiri. 80386 merupakan CPU pertama berunjuk kerja baik dengan Windows versi awal. Generasi 4. Prosesor 8486DX. 80486 dikeluarkan 10 April 1989 dan bekerja 2 kali lebih cepat dari pendahuluannya. Hal ini dapat terjadi karena penanganan perintah-perintah x86 yang lebih cepat, lebih pada mode RISC. Pada saat yang sama kecepatan bus dinaikkan, tetapi 386DX dan 486DX merupakan chip 32 bit. Sesuatu yang baru dalam 486 ialah menjadikan satu match kompresor atau prosesor pembantu matematis. Generasi 5, Pentium Classic atau P54C. Chip ini dikembangkan oleh Intel dan dikeluarkan pada 22 Maret 1993. Prosesor Pentium merupakan super scalar, yang berarti prosesor ini dapat menjalankan lebih dari satu perintah tiap tick clock. Prosesor ini menangani 2 perintah tiap tick sebanding dengan 2 buah 486 dalam satu chip. Terdapat perubahan yang besar dalam bus sistem. Lebarnya lipat 2 menjadi 64 bit dan kecepatannya meningkat menjadi 60 atau 66 MHz. Sejak itu Intel memproduksi 2 macam Pentium yang bekerja pada sistem bus 60 MHz atau P90, P120, P150 dan P180, dan sisanya bekerja pada 66 MHz, P100, P133, P166 dan P200. Generasi 6 Pentium Pro. Pengembangan Pentium Pro dimulai 1991 di Oregon, diperkenalkan pada 1 November 1995. Pentium Pro merupakan prosesor RISC murni dioptimasi untuk pemprosesan 32 bit pada Windows NT atau OS R2. Fitur yang baru ialah bahwa Chess L2 yang menjadi satu chip raksasa dengan chip 4 persegi panjang dan soket 8 soketnya. Unit CPU dan Chess L2 merupakan unit yang terpisah di dalam chip ini. Pentium 2. Pentium Pro Climax merupakan nama sandi prosesor puncak Intel. Prosesor ini mengakhiri seri Pentium Pro yang sebagian terdapat pengurangan dan sebagian terdapat perbaikan. Diperkenalkan 7 Mei 1997. Pentium 2 mempunyai fitur. 1. CPU diletakkan bersama dengan 512 KB L2 di dalam sebuah modul SECC atau Single Edge Contact Cartridge.
2. Terhubung dengan motherboard menggunakan penghubung atau konektor slot WAN dan bus P6 GTL+. 3. Perintah-perintah MMX. 4. Perbaikan menjalankan program 16 bit atau menayangkan bagi pengguna Windows 3.11. 5. Penggandaan dan perbaikan cache L1 atau 16KB plus 16KB. 5. Kecepatan internal meningkat dari 233 MHz ke 300 MHz atau versi berikutnya lebih tinggi. 6. Cache L2 bekerja lebih pada setengah kecepatan CPU. Generasi ke-7 Intel Core 2. Prosesor generasi ke-8 adalah Core 2 yang diluncurkan pada Juli 2007. Prosesor ini memakai mikroprosesor dengan arsitektur x86. Arsitektur tersebut oleh Intel dinamakan dengan Intel Core Microchip Tour, di mana arsitektur tersebut menggantikan arsitektur lama dari Intel yang disebut dengan Netboard sejak tahun 2000 yang lalu. Penggunaan Core 2 ini juga menandai era prosesor Intel yang baru, di mana brand Intel Pentium yang sudah digunakan sejak tahun 1993 diganti menjadi Intel Core i3M. Meski tidak dilengkapi turbo boost perform, Core i3 tetap memikat hyper threading, membuat kemampuan dapat dipakai secara maksimal. PGA-nya pun sudah lebih dapat diandalkan dibandingkan PGA onboard terdahulu jika dana Anda terbatas namun menginginkan performa dari arsitektur terbaik Intel. Core i3 adalah pilihan yang jauh lebih unggul dibandingkan Core 2. Core i5M notebook dengan prosesor ini memang memiliki 2 inti prosesor atau dual core, akan tetapi tersedianya hyper threading membuatnya tampil seakan memiliki 4 inti prosesor. Turbo boost menjadi andalan dalam hal performa. Sementara itu, PGA terintegrasi sudah mencukupi untuk pemutaran film HD 1080p, bahkan film Blu-ray jika perlu. Beberapa game 3D ringan pun bisa dimainkan jika Anda menginginkan performa tinggi dengan mobilitas baik. Prosesor ini adalah Arendelle atau 2 inti prosesor dengan performa terbaik. Teknologi 32 nm membuatnya bekerja dengan suhu relatif rendah, kecepatan tinggi. Hyper threading dan turbo boost membuatnya memiliki performa tinggi. Apabila dipadu dengan PGA tambahan, notebook berbasis Core i7M akan menjadi pilihan yang sangat baik bagi pencinta performa tinggi. Kemampuannya bahkan dapat bersaing dengan Core i7QM, tentu saja dengan harga yang lebih tinggi. Core i9 atau Core i9 adalah prosesor terbaru Intel dengan spesifik memiliki 6 core dengan kecepatan 2,8 GHz dengan L2 256KB, X6 dan L3 12 MB. Prosesor Goodwon ternyata lebih hemat power dibandingkan Core i7 dan Core 2 quad pada kecepatan yang sama. Tidak itu saja, Core 9 lebih dingin hampir 8 derajat dibandingkan Core 2 quad. Core i5 dan Core i7 untuk gaming kelas FPS. Core i9 memiliki angka relatif benchmark game Far Cry 2 dan Unreal Tournament dipegang oleh Core i9, disusul oleh Core i7, Core i5, Core i2 quad dan terakhir Phenom 2X4. Selanjutnya North Bridge and South Bridge. Ini contoh gambarnya. North Bridge
letaknya selalu dekat dengan soket prosesor, yaitu merupakan salah satu komponen penting dari motherboard. Node bridge adalah titik fokus dari motherboard dan disebut juga dengan memory controller hub. Node bridge terhubung dengan soket prosesor, slot RAM, serta slot AGP. Sedangkan short bridge dan node bridge adalah dua kutub utama motherboard. Short bridge terhubung dengan antarmuka IDEA, primer dan sekunder, konektor SATA, konektor floppy drive, slot PCI dan BIOS. Slot RAM. Ini contoh gambarnya, ada RAM DDR, DDR2, DDR3. Slot random access memory atau disebut RAM adalah tempat di mana RAM diletakkan. Fungsi dari RAM adalah sebagai daya ingat komputer dan kapasitasnya bisa di-upgrade atau ditambah sampai batas maksimal. Terdapat beberapa jenis slot RAM, diantaranya single data rate atau SDR RAM, double data rate atau DDR1, DDR2, DDR3 dan sebagainya. Slot yang terdapat di motherboard dapat diketahui jenis RAM yang digunakan. Jumlah slot RAM setiap merek motherboard bermacam-macam. Ini contoh gambar dari DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, dan DDR5. DDR. Setelah generasi tersebut, hadirlah double data rate SDR RAM yang kita kenal dengan DDR. Kecepatan memori ini naik 2 kali lipat dibandingkan pendahulunya. Memori DDR banyak digunakan di Intel. Supaya laku di pasaran, manufaktur punya strategi dengan penamaan seri yang 2 kali lipat dari kecepatan aslinya. Jadi jika kamu mau beli DDR 200, maka kecepatan RAM-nya sebenarnya adalah 100 MHz. DDR 226 berkecepatan 133 MHz, DDR 333 berkecepatan 166 MHz, dan seterusnya. DDR2. Semenjak dirilis, RAM ini memikat banyak orang yang membutuhkan kecepatan RAM lebih besar. DDR2 adalah standar untuk kebanyakan chipset yang memakai Pentium 4, Prescott, serta Intel Core dan AMD Athlon 64. Tipe yang dijual DDR2 400, DDR2 533, DDR2 667, DDR2 800, dan DDR2 1066. Semua tipe itu menggunakan penghitungan kecepatan yang sama dengan DDR yang sudah disebut di atas. DDR3 keluar pada tahun 2007 dan diklaim kecepatannya meningkat sedangkan pemakaian energinya turun. Namun sayangnya performa yang didapatkan hanya lebih besar 2-5% dibandingkan DDR2. Tipe yang dijual DDR3 1066, DDR3 1333, DDR3 1600, DDR3 1800, dan DDR3 2000. DDR4 dirilis pada 2014. Memori ini menggunakan voltase yang lebih rendah daripada pendahuluannya, namun kecepatan memorinya jauh lebih besar. Kecepatannya yang ditawarkan mulai dari 2133 MHz hingga 3200 MHz. Chips dari DDR4 memiliki kerapatan lebih besar, bisa mencapai 16 GB atau 2 GB per chip. Beberapa model memorinya bisa mencapai 16 GB sampai 64 GB per modul untuk kelas komputer server. Slot AGP dan PCI pada motherboard. Ini contoh gambar AGP dan PCI. Slot
Accelerated Graphic Port atau bisa disebut AGP adalah sebuah subsistem yang dapat mentransfer data sebagai komponen pendukung agar komputer memiliki kinerja tinggi. Pada sebuah motherboard biasanya hanya terdapat satu slot AGP, berbeda dengan slot lainnya yang bisa lebih dari satu. AGP ini berhubungan erat dengan peningkatan kualitas video. Semakin tinggi kecepatan dari AGP, maka semakin baik kualitas dari gambar yang ditampilkan. Terus selanjutnya, slot peripheral komponen interconnect atau bisa disebut PCI adalah slot yang digunakan untuk berbagai perangkat tambahan seperti sound card, Ethernet LAN, TV Thunder, dan lain-lain. Jumlah slot PCI terdiri dari 2 hingga 4 slot dalam satu motherboard. Baterai Complementary Metal Oxide Semiconductor atau CMOS pada motherboard. Ini contoh gambarnya. Sebuah baterai terletak di bagian tepi dari motherboard yang berfungsi untuk memasok power agar settingan tanggal dan waktu yang ada di ROM. CMOS biasa juga disebut dengan real time clock atau RTC. CMOS RAM non-volatile RAM atau NVRAM non-volatile BIOS memory atau complementary systemically metal oxide semiconductor atau CMOS. Primary dan secondary IDA atau integrated development environment interface. Ini contoh gambarnya. Konektor IDA atau PATA atau ATA atau Parallel Advanced Technology Attachment yang terletak di motherboard berfungsi untuk menghubungkan motherboard dengan hard disk. Konektor IDA terdiri dari male dan female. Konektor male IDA pada posisi motherboard, sementara konektor IDA female pada posisi konektor. Konektor SATA atau Serial Advanced Technology Attachment. Ini contoh gambarnya. Konektor yang didesain untuk melakukan transfer data antara komputer dengan media penyimpanan seperti hard disk dan optical drive di dalam komputer. Konektor SATA mempunyai kecepatan transfer sangat tinggi yang melebihi konektor PATA. Basic Input Output System atau bisa disebut BIOS. Ini contoh gambarnya, contoh perangkat BIOS. BIOS atau Basic Input System merupakan sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer. BIOS bertanggung jawab atas kesiapan komputer dalam melakukan booting dan mengecek hardware yang terpasang pada komputer. Power supply. Ini contoh gambar power supply. Power supply unit atau PSU adalah komponen komputer yang dapat mengubah listrik berarus AC menjadi DC dengan voltase rendah. Komponen ini dimanfaatkan sebagai sumber daya bagi perangkat komputer lainnya. Power supply memiliki peranan penting dalam menyediakan daya untuk menghidupkan dan menstabilkan performa komputer secara keseluruhan. Dalam penggunaan sehari-hari, bagian komputer ini dapat mengalami kerusakan saat tegangan terlalu rendah atau jika listrik sering mati secara tiba-tiba. Ini power supply AT. Itu contoh gambarnya. Motherboard AT atau Advanced Technology. Motherboard jenis AT merupakan salah satu jenis motherboard yang pertama kalinya diluncurkan oleh IBM pada Agustus 1984 dan kemudian digunakan secara luar di tahun 1980-an. Ukuran motherboard ini cukup besar, yakni 12 kali 13,8 inci. Kelemahan lain adalah sulitnya saat melakukan instalasi troubleshooting. Power supply ATX. Ini contoh gambarnya.
Motherboard micro ATX. Micro ATX sama dengan jenis ATX, adapun manfaat yang ditawarkan juga sama. Yang membedakannya hanyalah pada ukuran motherboard yang lebih kecil. Hal tersebut dilakukan dengan mengurangi jumlah slot I/O yang didukung pada motherboard. Power supply BTX, ini contohnya. Power supply BTX adalah power supply yang biasa digunakan oleh orang-orang yang membantu menunjang perangkat komputer di rumah atau perkantoran. Power supply jenis ini memiliki karakteristik yang terdiri dari dua jenis kabel, yaitu kabel power yang mengarah ke motherboard dengan jumlah pin sebanyak 24 dan kabel SATA dengan jumlah pin sebanyak 15. Power supply jenis ini diketahui memiliki daya yang relatif tinggi sehingga sangat cocok digunakan untuk kebutuhan bermain game, atau bagi mereka yang bergelut di dunia desain grafis atau desain tingkat tinggi seperti 3D. Salah satu hal yang membuat jenis power supply ini menjadi pihak bagi masyarakat dunia adalah karena kelebihan yang dimilikinya. Power connector. Ini contoh gambar power connector. Konektor ini tidak kalah penting dari yang lain. Konektor ini menghubungkan motherboard dengan power supply agar motherboard bisa mendapatkan daya listrik, biasanya berjumlah 20-24 pin. I/O port, ini contoh-contoh port yang di motherboard. Port floppy disk, komponen yang berfungsi sebagai port untuk memasukkan flash disk dan SIM-nya. Back panel, port yang terletak pada bagian belakang PC. Port PS1/2 mouse, komponen yang berfungsi untuk menghubungkan mouse dengan komputer. Port PS2 keyboard, komponen yang berfungsi untuk memasang keyboard. Port paralel, komponen yang berfungsi untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan data 8 bit, biasanya digunakan untuk memasang printer sebelum generasi USB. Port serial, komponen yang digunakan untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data serial, namun saat ini jarang digunakan. Port SPDIF, komponen ini digunakan untuk menghubungkan komputer dengan peripheral audio seperti home theater. Port Firewire digunakan untuk menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti video capture atau streaming video. Port RJ45 digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Port USB digunakan untuk antarmuka dengan peripheral atau peralatan eksternal generasi baru yang menggantikan port paralel dan serial. Port audio digunakan untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in dan line out.